Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian online yang membahas tentang insya. Sekarang kita sudah sampai ke materi yang kelima. Bagaimana kabarnya para peserta, ikhwan, dan akhwat di sini? Alhamdulillah baik Ustaz. Bagaimana antum Ustaz? Alhamdulillah baik. Sebelum kita lanjut ke materi yang baru, apakah dari materi yang kemarin ada yang ditanyakan? Mana tahu ada yang terlintas pertanyaan dari materi yang kemarin? Belum ada Ustaz. Ya. Materi yang akan kita ambil hari ini masih lanjutan dari yang kemarin. Ya. Masih berhubungan Hmm. erat. Ya. Sudah kelihatan ya? Iya, sudah. Materi yang kelima, ya. Ma'rifatu dhawabiti takwinil jumlah. Mengetahui karakter pembuatan kalimat ketika kita menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, tentu kita harus tahu batasan-batasannya. Bagaimana cara kita agar bisa menyusun susunan kalimat yang baik dan benar, bukan hanya asal bahasa Arab kita susun, namun nggak dapat dipahami misalnya, karena cuma berdasarkan susunan perkata, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Padahal dalam bahasa Arab ada nahwu, ada sorof, dan ada yang lain-lainnya. Yang di situ digunakan semuanya untuk menyusun kalimat-kalimat. Kondisi kalimat ketika sendirian itu berbeda ketika digabung dengan kalimat yang lain. Bentuknya bisa berubah. I'rabnya, harokatnya bisa berubah. Sebelum memulai menulis, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu menghafal kosakata. Ya, ini adalah langkah yang bagus ya. Sebelum kita menulis itu kita sudah punya banyak menghafal kosakata. Kalau belum punya banyak hafalan kosakata gimana? Ya mau nulis apa? Susah. Kita misalnya ingin menulis akan tetapi setiap kata yang kita gunakan harus lihat kamus. Ya memang bisa, akan tetapi akan sangat lama. Untuk membuat satu paragraf saja mungkin perlu waktu bisa bermenit-menit. Ya. Mungkin 15 menit, mungkin 30 menit. Padahal cuma satu paragraf. Yang mana jika itu dikarang dalam bahasa kita, mungkin hanya menghabiskan waktu 1 menit, 2 menit, kita bisa mengarang susunan kalimat satu paragraf. Namun jika kita menghafal banyak kalimat, banyak kata dalam bahasa Arab, banyak kosakata, itu akan mempermudah kita. Hingga akhirnya bahasa Arab itu seperti bahasa kita. Karena apa? Banyak hafalan kosakata. Tinggal nanti dikembangkan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sehingga ia dapat menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan dengan kosakata yang bervariasi. Nah, karena hafalannya banyak, dia sudah memiliki kosakata di dalam otaknya yang banyak dihafal, sehingga dia bisa bervariasi. Bukan cuma itu-itu saja yang dia buat. Bukan cuma zahaba, ja'a, misalnya. Koma, nama, istaikodo, syariba, akala. Bukan cuma itu-itu. Tapi dikembangkan. Bahkan dalam satu kata saja bisa mempunyai banyak banyak kosakata. Dalam satu kata dalam Indonesia misalnya nama. Dalam bahasa Arab, maaf, dalam bahasa Indonesia itu tidur misalnya. Dalam bahasa Arab bisa nama, bisa rokoda, bisa yang lainnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan tidak membuat pembaca merasa bosan ya karena banyak variasinya, banyak eh,
perbedaan kosakata akan tapi maknanya dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu sama. Istimewanya bahasa Arab itu satu kata dalam bahasa Indonesia itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab itu punya beberapa versi, punya beberapa opsi, banyak pilihannya, tergantung keadaan mana yang diinginkan. Jika banyak kosakata baru, jika banyak kosakata yang bermacam-macam, bukan cuma itu aja, itu sang pembaca akan merasa terhibur, tidak merasa bosan. Walaupun kisahnya itu biasa saja. Seperti misalnya gambar kemarin, anak perempuan itu bisa kita sebut dengan al-bintu, bisa kita sebut dengan as-sobiyatu. Terkadang juga kita bisa menyebutnya at-tolibatu atau at-tilmizatu. Padahal gambarnya satu. Sehingga apa? Sehingga tidak membosankan. Bukan cuma satu kata at-tolibatu terus. Bukan cuma satu kata al-bintu saja. Akan tetapi kita menggunakan kosakata yang bermacam-macam. Agar kosakata yang sudah dihafal tidak hilang, ini penting ya. Bukan cuma kita menghafal ratusan ribuan kosakata, tapi harus bisa menjaganya. Bagaimana agar kosakata yang sudah dihafal tidak hilang? Solusi yang terbaik adalah dengan mempraktekannya, dipraktekkan, baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan berarti dengan berbicara, namun di sini mungkin kelemahannya bagi sebagian orang nggak punya rekan, nggak punya teman, atau nggak punya guru yang bisa diajak untuk muhadasah, untuk percakapan. Lingkungannya tidak mendukung. Maka bisa dengan tulisan maupun dengan tulisan. Kalau bagi orang yang di Arab, kerja di Arab, ataupun dia belajar di Arab, mudah. Ya. Tanpa menghafal kosakata, karena dia setiap hari bersosialisasi dengan orang-orang Arab, ya mudah. Lama-kelamaan dia akan bisa. Tanpa menghafal sekalipun. Sudah menjadi kesehariannya. Sebagaimana kita tanpa menghafal kosakata bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Sudah bisa. Karena apa? Sehari-hari memang itu yang kita gunakan. Setelah penulis mampu untuk menghafal kosakata dan mempraktikannya. Jadi awal-awal itu menghafal kosakata. Setelah itu mempraktikannya, menggunakannya dalam susunan kalimat. Bukan cuma dia hafalkan satu kemudian hanya begitu saja. Akan tapi dia praktekkan, dia susun, kemudian dia ucapkan ataupun dia tulis. Maka ia harus memperhatikan beberapa hal. Selanjutnya dia memperhatikan beberapa hal ini yang berkaitan dengan karakter sebuah suku kata. Selanjutnya penulis harus mengetahui beberapa karakter pembuatan jumlah. A. Poin-poin penting dalam pemilihan suku kata. 1. Asal suku kata devariasi harus benar dari sisi pecahan kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya dari kata pukul bisa menjadi pukulan, bisa menjadi memukul, bisa menjadi dipukul, bisa menjadi pemukul, yang dipukul, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab juga sama. Dari kata dorbun, ada yang mengatakan asalnya adalah masdarnya dorbun misalnya, artinya pukulan. Kemudian dikembangkan ke bentuk-bentuk yang lain. Doroba telah memukul. Yadribu akan memukul. Itu harus benar ya harokatnya. Itu diketahui dalam ilmu sorof. Doroba yadribu. Kemudian doribun. Doribun. Orang yang memukul. Madrubun. Yang dipukul. Idrib. Pukullah. La tadrib. Jangan memukul. Dan bentuk-bentuk yang lainnya bisa dibentukkan dalam tasniyah. Doribani. Doribaini. Bentuk jamak misalnya doribuna, doribina. Begitu pula fi'ilnya. Bisa ditambahkan dengan domir-domir yang lainnya. Doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorobna.
Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Itu harus tahu asal usul kalimatnya, kemudian perubahan bentuknya ke bentuk-bentuk yang lain. Tasrifannya. Mungkin ada yang mengatakan di antara para ulama bahwa itu berasal dari kata doroba, kemudian menjadi bentuk yang lainnya itu nggak masalah. Yang penting tahu asalnya, baik tahu fi'il madinya ataupun tahu masdarnya. Yang penting tahu asalnya. Kemudian dikembangkan dalam bentuk yang lain. Karena apa? Karena terkadang kalau dalam bahasa Arab itu hurufnya bisa terbuang, huruf illah, apalagi huruf illah. Dalam bahasa Arab misalnya wado'a, artinya meletakkan. Dalam fi'il mudhari'nya sedang meletakkan atau akan meletakkan menjadi yadha'u. Nah, di situ berarti ada wawu yang dibuang. Padahal asalnya adalah wawu dot ain, wado'a. Ataupun dari masdarnya wadu'an. Bagaimana dia mencari di kamus? Ya, dicarinya dengan mengetahui suku asli, suku kata yang asal. Atau asal suku katanya, dari huruf apa. Dari wawu dot ain. Misalnya berjanji, dalam bahasa Arab itu fi'il madinya wa'ada, berjanji. Wawu ain dal. Dalam fi'il mudhari' menjadi ya'idu, wawunya dibuang. Dalam masdarnya aidatan, wawunya juga dibuang. Kalau mencari artinya itu kan dia harus tahu asal kalimatnya itu dari apa? Dari wawu ain dal wa'ada. Begitu pula ketika dia menyusun susunan dalam berbahasa Arab. Ketika dalam fi'il mudhari bukan yau'idu tetapi ya'idu, wawunya dibuang. Itu ada ilmu disiplin khusus yang membahas itu, yaitu ilmu sorof atau ilmu tasrif sama saja. Apakah sampai sini ada yang tanyakan? Terutama di poin yang ke-1. Silahkan kalau ada yang bertanya. Belum ada Ustaz. Ya, baik. Selanjutnya, dalam membuat susunan bahasa Arab yang benar sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab, maka harus menggunakan bahasa Arab baku, bukan pasaran. Ya, ini terkadang ada orang menghafal kosakata tetapi dia salah. Yang dihafalkan kosakata yang bukan baku. Malah yang dihafalkan adalah kosakata yang pasaran. Nah, ini kan ya kalau untuk menambah wawasan nggak masalah. Akan tetapi jika tujuannya untuk membuat karangan berbahasa Arab atau berbicara dengan bahasa Arab Fusha, ya itu salah langkah. Seharusnya dia menghafal dulu kosakata yang baku, bahasa Arab yang baku, yang ada dalam eh, kamus-kamus klasik, kamus-kamus bahasa Arab yang klasik, yang digunakan oleh para ulama dalam mengarang kitab-kitab, bahasa yang digunakan Al-Quran, bahasa yang digunakan Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu bahasa Arab yang baku. Adapun bahasa Arab yang sekarang yang digunakan oleh orang Arab, Arab Saudi maupun Arab yang lain, Mesir, Lebanon, Jordan, Syria, nah, itu mereka berbahasa Arab. Akan tetapi Arab yang mereka gunakan itu Arab pasaran, sesuai dengan negaranya masing-masing. Walaupun ada persamaan, tapi setiap negara punya khas sendiri. Bahkan setiap kota saja bisa berbeda. Sebagaimana mungkin di Jawa, ya di Jawa itu kan suku Jawa sangat banyak. Akan tapi antara Jawa di satu kabupaten dengan kabupaten yang lain itu beda. Antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu ada beda. Bahasa Jawanya berbeda. Begitu pula di Arab. Antara bahasa Arabnya yang pasaran yang dipakai oleh orang Mesir dengan orang Saudi, dengan orang Lebanon, Syria,
Jordan, itu berbeda-beda semuanya. Bahkan antar kota saja ada perbedaan sedikit, apalagi antar negara. Contoh bahasa Amiyah, ini saya spill ya sebagian. Sebentar, sudah kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Ya. Misalnya, ini contoh bahasa Arab Fusha. Ma, apa? Dalam bahasa Amiyah Saudi, ish, Oh, ish. limadha. Dalam bahasa Arab Saudi, lish. Kalau dalam bahasa Amiyahnya Mesir, li atau lih. Kalau Saudi, lish. Itu kan beda ya. Padahal asalnya apa? Limadha. Limadha. Kemudian dalam Amiyah Saudi, lish. Dalam Amiyah Mesir, lih. Mata menjadi imta. Imta. Kaifa menjadi kif. Bagaimana? Kif. Kalau kita bertanya kabar, kaifa haluk. Sedangkan dalam bahasa Amiyah, kaif halak. Kaif halak. Ini nggak sesuai ya dengan kaidah nahwu shorof, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab karena ini mereka menghafalnya seperti ini udah, mereka gunakan apa adanya. Mereka dengar ini dari orang tuanya, dari masyarakat dan mereka gunakan tanpa memikirkan harokatnya apa, i'rabnya apa. Beda dengan ketika kita belajar bahasa Arab. Ketika menyusun, oh ini harusnya dibaca kasrah, dibaca dhammah, dibaca fathah. Mereka enggak, mereka hafalkan apa adanya. Sehingga ya banyak salahnya. Dan seperti ini nggak bisa ditegur ya. Memang mereka menggunakannya seperti ini. Bahasa Amiyah itu nggak ada kaedahnya. Pokoknya mereka menghafal seperti itu dari yang mereka dengar, udah mereka gunakan. Gunanya kita mempelajari bahasa Amiyah bukan untuk kita benarkan, akan tapi agar kita tahu ketika mereka mengatakan itu apa sih yang mereka maksud. Bagaimana sih ketika diucapkan dalam fusha? Atau kita ingin ngobrol dengan bahasa yang mereka pahami. Kadang ketika kita menggunakan bahasa yang fusha, yang resmi, mereka nggak paham. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa menggunakan bahasa Arab yang resmi. Mereka sudah terbiasa menggunakan bahasa amiyah, bahasa pasaran. Misalnya bertanya bagaimana kabarmu? Kaifa akhbaruka? Atau ma akhbaruka juga bisa dalam fusha. Sedangkan dalam bahasa amiyah, ish akhbarak. Yang di sini dhammah, di sini menjadi fathah. Ya sudah, dihafalkan seperti itu. Alhamdulillah baik-baik saja. Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin alhamdulillah. Ini nggak ada masalah ya. Ada penambahan wawu, nggak ada wawunya, nggak masalah sebenarnya. Nggak semuanya bahasa amiyah itu buruk ya. Ada yang nggak ada masalah. Cuma mereka gunakan seperti itu kebiasaannya. Tapi ada yang benar-benar bertentangan jauh dengan kaidah bahasa Arab yang asli. Hal yumkinuni an ata'arafa alaik? Mungkin ata'araf alaik. Ini kan lebih simpel ya. Rata-rata bahasa amiyah itu lebih simpel. Lebih pendek. Lima za menjadi lish. Ini yang dua baris hal yumkinuni an ata'araf alaik. Disingkat mungkin ata'araf alaik. Tafaddal menjadi faddal. Padahal harusnya ada taknya. Nah. Naam. Ya. Kalau dalam bahasa amiyah, aywa.
Aywa, itu na'am. Aywa. Oh. Nanti kalau ketemu orang Arab, kemudian mereka bilang aywa, oh, artinya iya. Mereka jarang mengatakan na'am. Atau ada lagi yang lebih ringkas, sebagainya itu. Itu artinya na'am. Iya. Jarang ya malah mereka menggunakan kata na'am itu dalam bahasa Amiyah. Mereka menggunakan kata yang lain, aywa, ataupun belum, lam, ataupun lama. Dalam bahasa Amiyah, lisa. Mahadha, apa ini? Dalam bahasa Amiyahnya, ish hadha, ish. Ish itu apa? Ini yang sering ditemukan, ya. Bahasa fushanya, laisat fihi masalah. Laisat fihi masalah. Ma fi muskilah. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian ketika menanyakan harga, kam samanuhu, bikam. Nah, kalau ini nggak ada masalah ya. Bikam ini juga tidak menyalahi kaidah. Hanya saja mereka lebih menggunakan ini kenapa? Karena lebih ringkas daripada kam samanuhu. Mereka gunakan bikam. Hayya bina nadhab. Mari atau ayo kita pergi. Atau kadang menggunakan yalla. Bukan bukan ya Allah ya mereka bilangnya. Yalla, bacanya seperti itu. Yalla bina naruh. Nggak ada haknya. Yang mereka baca seperti itu. Nggak tahu mereka apakah seperti ini nulisnya atau gimana. Ini saya dapat dari referensi saja. Tapi mereka kalau membaca itu yalla bina naruh. Ayo kita pergi. Kalau mengajak tanya, kita mau kemana? Aina sanadzhab? Wain naruh? Aku mencintaimu. Ana uhibbuka. Ana bihibbak. Yang harusnya ini hamzah diganti dengan ba. Ana bihibbak. Kalau nahnu tetap nahnu bihibbak. Jadi dalam bahasa Amiyah itu sedikit sekali perubahannya. Saya juga wa ana aidan. Wa ana kaman. Oh, kalau kaman ini umum sekali ya, baik di Saudi maupun di lainnya. Ana asif, samihni. Ini sama-sama benar. Ini ana asif bisa, samihni juga bisa. Dalam bahasa Fusha pun juga dipakai samihni. Bahasa Arab resmi Fusha qabla qalil, abil alil. Mereka bisa saja menggunakan kata ini tapi dengan logat Fusha. Mereka terkadang mengatakan abel alil, abel alil. Atau ini min shuwai, min shuwai. Shuwai ini juga kata yang masyhur baik di Saudi maupun di luar Saudi. Shuwai. Min shuwai berarti baru saja. Kalau shuwai ya saja artinya sebentar lagi. Shuwai. Sebentar lagi. Sekarang al-an. Bahasa amiyahnya tilhin. Mau apa? Madza turid? Ish tabgha? Ish tabgha? Mau apa? Uridu an anam. Abgan naum. Kalau ini beda-beda ya tataran negara. Kalau di daerah Lebanon itu bedak naum. Ish bedak. Kalau ini Saudi. Intazir lahzah. Tunggu sebentar atau bisa juga syuwaiyah. Ya. Istanna syuwaiyah atau syuwaiyah saja itu sudah menunjukkan sebentar lagi. Kalau misalnya bertemu dengan orang Arab, misalnya mereka kadang mungkin nggak paham lahzah ya. Karena mereka nggak menggunakannya sehari-hari sehingga lupa apa arti lahzah. Kita bisa mengucapkan syuwaiyah artinya sebentar lagi. La tata'akhir. Ma nita'akhir.
Ma nita'akhir, jangan terlambat. Ma tita'akhir. Asif. Ma'alish, ma'alish. Nah, ini sering juga kita dengar ya, ma'alish. Artinya apa? Maaf. Oh, sorry. An idnik sama an idnik ya. Ghairu ghairu mawjud. Ini harusnya kurang kurang paham ini. Ghairu mawjud, tidak ada. Mafi, tidak ada. Misalnya Zaid mafi Zaid, berarti di sini tidak ada Zaid. Mafi muskilah, di sini tidak ada permasalahan. Fid dakhil, di dalam. Jauh, di dalam. Dalam pengenalan, contohnya. Masmuk, ish ismak, ish ismak. Ismi Khalid, ismi Khalid. Aina taskun, wen sakin. Nah, ini di dalam Mesir pun masih sama ya, Saudi dengan Mesir, wen sakin. Bahkan di negara-negara Arab yang lain juga menggunakan ini wen. Asal dari aina menjadi wain. Taskunu menjadi sakin. Askunu bisilali. Ana sakin bisilali. Kam umruk, kam umruk sama. Ma jinsiyatuk, ish jinsiyatak. Ma-nya dirubah menjadi ish. Kamu warga negara apa? Apa warga kendaraanmu? Ma unwanuk, wen unwanak. Dirubah menjadi wen. Di mana? Di mana alamatmu? Tidak menjadi ish ya, karena alamat itu hubungannya dengan tempat. Akan tapi ketika fusha menggunakan ma, dan ketika amiyah menggunakan wain. Di mana alamatmu? Ma syugluk, apa pekerjaanmu? Syuglak. Harokatnya tetap fathah. Rata-rata kalau amiyah seperti ini fathah. Syuglak, unwanak, jinsiyatak. Mada taf'al? Syawiyya int. Ini malah lebih panjang. Tetapi ya mereka memang seperti ini. Kadang sekalipun lebih panjang, tapi memang ini yang digunakan sehari-hari dan mungkin mereka mengucapkannya sangat cepat ya. Syawiyya int. Min aina anta? Inta minain atau min wain, bisa minain atau min wain. Kamu dari mana? Ya, ini masih ada yang lain. Saat, kadang-kadang bis sorohah. Kalau ini fusha juga sama ya, fusha dengan amiyahnya sama bis sorohah. Selalu, daiman. Kalau dalam fusha daiman, daiman. Sedangkan dalam amiyah daiman. Lama, ketika. Sama dengan fushanya faja'atan, juga sama dengan fusha. Yibqa kiddah. Ini amiyah ya, beda dengan fushanya. Bil waktu, sekarang. Hadzal waktu. Harusnya kita hadzal waqt. Fi hadzal waktu. Pada waktu ini. Kan begitu fushanya. Tapi di sini amiyahnya disingkat bil waktu. Qabla syuwayya. Baru saja. Ba'din. Ba'din nanti. An-nahardah. Ini an-nahar siang. Hadihi ini. Harusnya kan seperti itu. An-nahar hadihi. Atau an-nahar hadzal nahar. Mereka singkat menjadi an-nahardah. Imbarih. Imbarih. Dalam bahasa fushanya barihah. Kemarin. Barihah. Atau amsi. Tapi di sini diambil dari kata barihah. Kemudian mereka ucapkan imbarih. Bukrah. Bukrah dalam bahasa amiyah itu artinya besok. Kalau dalam bahasa fusha itu bukrah artinya pagi. Ya. Penting penggunaan kata bukrah ini karena ya, sama-sama ada bukrah dalam fusha dan dalam bahasa amiyah. Tapi maknanya beda. Bukrah dalam fusha artinya pagi hari. Dalam bahasa amiyah Mesir artinya besok. Usbu' jai. Minggu yang akan datang. Minggu depan.
Usbu'il ladzi fat. Usbu'il li fat. Usbu'il li fat. Minggu lalu. Asal katanya usbu' alladzi fata. Minggu yang telah terlewat. Akan tapi disingkat menjadi usbu' li fat. Sanah jayah. Sanah jayah. Tahun depan. Ya, satu lagi. Ini udah sama saja ini ya. Ma'alish, ana asif. Nah, tinggal satu ini. Masih, masih. Itu artinya oke. Okay. Toyib. Itu juga oke. Okay. Akan tapi kalau toyib ini fusha sama ya. Tapi kalau masih ini hanya dalam amiyah. Ya, baik. Apakah ada yang tanyakan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan. Ustaz, udah Ya, Ustaz. Berarti kalau ketika orang menggunakan bahasa